Ribuan pedagang pasar jalani vaksinasi. Pengedar dan kurir sabu ditangkap. Kebutuhan oksigen di rumah sakit terus meningkat. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang penangkapan pembunuh pengamen juga akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Wia Loresa, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kabupaten Batang. Tim Satgas COVID-19 melakukan vaksinasi terhadap ribuan buruh, karyawan swasta, juga para pedagang pasar. Kasus penderita COVID-19 di wilayah Jawa Tengah masih tinggi dan semakin mengkhawatirkan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan laju penyebaran penyakit mematikan ini. Di antaranya upaya vaksinasi kalangan pekerja pabrik dan juga para pedagang. Sebanyak 2.500 karyawan atau buruh pabrik sarung mendapatkan vaksinasi. Selain karyawan swasta, proses vaksinasi dilakukan kepada para pedagang juga lansia yang ada di Kabupaten Batang. Saat ini sudah 47.000 warga di Batang yang sudah divaksinasi COVID-19. Bupati Batang Wihaji menyebutkan percepatan vaksin akan terus dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vaksin terutama pada para karyawan, buruh pabrik, juga pedagang dan masyarakat umum. Saat ini masih ada sekitar 14.000 dosis vaksin yang akan diberikan kepada warga. Percepatan vaksinasi bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang ada bersama TNI dan Polri. Semua sekarang keroyokan ke masyarakat. Intinya targetnya bukan masalah kita selesai atau enggak. Selama itu masih ada, kita terus habiskan untuk masyarakat bisa tervaksin semua. Untuk hari ini apa ini Pak? Ini kegiatan dari TNI bekerja sama dengan Polri dan Pemda mengarah ke perusahaan-perusahaan. Karena mereka semua biar nanti nyaman, kita vaksin semua. Hari ini 2.600 dari Sekuritek, kemudian terus melebar ke perusahaan-perusahaan yang lain. Wihaji berharap dengan adanya program vaksinasi ini bisa membentuk herd immunity sehingga masyarakat terbebas dari penyebaran virus corona. Dia berpesan agar warga tetap melaksanakan dengan tertib protokol kesehatan. Ari Himawan, Kompas TV, Batang. Sejak beberapa hari lalu, Kota Pekalongan sudah masuk ke salah satu wilayah zona merah penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Untuk menekan penyebaran, tim gabungan Satgas COVID-19 terus menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Razia atau operasi penegakan disiplin protokol terus digelar di sejumlah titik di Kota Pekalongan. Seperti yang dilaksanakan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pekalongan Barat, Rabu siang. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP menghentikan dan memeriksa sejumlah pengendara motor dan pemakai jalan lainnya yang tidak menggunakan masker. Meski sudah dilakukan nyaris setiap hari semenjak adanya pandemi COVID-19 setahun yang lalu, namun masih ada juga warga yang lalai tidak memakai masker. Selain didata, mereka yang kedapatan tidak memakai masker diberi dan diminta langsung memakainya. PPKM Mikro. Sasarannya apa Bu hari ini Bu? Di sini ada 2 tempat, yaitu di Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Utara. Bu, harapannya apa ini Bu? Harapannya supaya warga setiap keluar rumah dan juga di dalam rumah harus memakai masker. Diharapkan dengan terus digelarnya razia penegakan disiplin ini, warga masyarakat semakin sadar dan mau menggunakan masker saat beraktivitas. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Tempat isolasi di instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Wongsonegoro RSWN saat ini penuh, bahkan melebihi ketersediaan ruang isolasi yang disediakan. Ledakan pasien positif COVID-19 di Jawa Tengah, termasuk di Semarang, semakin mengkhawatirkan. Bahkan IGD rumah sakit mulai penuh, seperti di Rumah Sakit Wongsonegoro ini. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSWN, Dr. Eko Krisnarto, membenarkan hal ini. Dijelaskan, hingga Selasa siang, RSWN merawat 398 pasien COVID-19.
Sedangkan kapasitas tempat tidur ruang isolasi setempat, yakni 315 dan 62 ICU, semuanya penuh. Kapasitas IGD kami untuk tempat tidur isolasi COVID adalah 30. Tapi karena kami mempunyai komitmen tidak tutup, sehingga kami menampung 52 pasien COVID yang dicurigai COVID maupun yang sudah terkonfirmasi COVID. Nah, kami memang menyarankan diperiksa dulu di triase. Kalau itu memang tidak masuk rawat inap, tidak harus mondok, maka kita sarankan untuk isolasi mandiri. Diungkapkan, hingga masih ada 51 pasien COVID-19 yang ada di IGD. Rencananya para pasien di IGD tersebut akan dipindahkan secara bertahap ke Rumah Sakit Darurat Kota Semarang di lingkungan kampus Unimus. Pihaknya mengaku belum bisa kembali melakukan penambahan ruang isolasi, karena memang sudah tidak ada ruang yang bisa digunakan lagi. Meski penuh, namun Eko menegaskan tidak pernah menolak pasien COVID yang datang ke RSBN. Rahyudha Febrianto, Kompas TV, Semarang. Pengedar dan kurir sabu ditangkap polisi. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.